Berikut ini analisis notasi candle dalam simulasi antrian menggunakan software Arena, di mana dalam notasi candle di sini ada A per B per C, titik 2 D per E per F. A adalah distribusi kedatangan, B adalah distribusi pelayanan, C adalah jumlah pelayanan paralel, kemudian D adalah disiplin antrian, di mana di sini siapa yang duluan datang dia duluan dilayani, atau ada kadang di terakhir datang di terakhir dilayani, atau berdasarkan prioritas. E adalah jumlah pelayanan maksimum, F adalah jumlah populasi. Dalam notasi candle ada notasi-notasi tertentu seperti M adalah distribusi antar kedatangan berdistribusi Poisson atau waktu pelayanan berdistribusi eksponensial. Kemudian D adalah waktu antar kedatangan atau waktu pelayanan yang konstan atau deterministik. E adalah waktu antar kedatangan atau waktu pelayanan berdistribusi Erlang atau gamma. G adalah general disiplin, yang umum digunakan adalah FCFS, di mana siapa yang duluan datang dia adalah duluan dilayani. Dan ada kadang general disiplinnya dia terakhir datang dia duluan dilayani, LCFS. Kemudian ada berdasarkan prioritas. Di sini akan kita bahas mengenai kasus yang berkaitan dengan notasi candle, di mana yang pertama itu diketahui sebuah sistem sibuk mengalami antrian dengan notasi M garis 1 titik 2 general disiplin, kemudian garis tak hingga, kemudian garis tak hingga, jam kerja 8 jam, pengamatan selama 30 hari. Kemudian kasus kedua diketahui sebuah sistem sering idle. Ini kasus pertama, M garis 1 general disiplin, tak hingga. M adalah kedatangan berdistribusi Poisson, pelayanan berdistribusi eksponensial. M kedua 1 jumlah servernya 1, general disiplinnya FCFS, siapa dulu datang dan dulu dilayani. Tak hingga pelayanan masuk tak terbatas. Kemudian tak hingga pelayanan populasi tak terbatas. Kasus kedua EK tingkat kedatangan berdistribusi Erlang atau gamma. D adalah tingkat pelayanan berdistribusi uniform. 1 adalah jumlah server, kemudian general disiplinnya, kemudian tak hingga untuk pelayanan masuk dan populasinya tak hingga. Kasus yang pertama kita bahas M garis 1 FCFS tak hingga. Kemudian di sini dalam kasus ini terjadi antrian pada kasus pertama. Sehingga di sini harus kita analisis. Pertama itu Poisson, M kedua itu eksponensial. Kemudian kasusnya terjadi antrian sehingga waktu pelayanan itu harus lebih besar. Perlu dicatat waktu pelayanan harus lebih besar daripada waktu antar kedatangan pelanggan. Jadi di sini saya coba buat simulasi waktu pelayanan. Waktu pelayanan ada untuk eksponensial parameternya scale dan threshold. Scale-nya 5, kemudian threshold-nya 1, kemudian Poisson saya buat means-nya 3. Jadi kita bangkitkan data menggunakan Minitab dan bisa juga menggunakan aplikasi lain seperti Excel. Kemudian pertama kita buat berapa yang mau kita bangkitkan datanya, number of row of data general 30, kemudian kita akan bangkitkan di kolom 1, means-nya tadi 3 untuk Poisson. Means-nya 3 untuk Poisson. Kita klik 3. Oke. Kemudian sudah muncul data yang dibangkitkan, kemudian data tersebut kita pindahkan ke Notepad. Kita uji secara general aja distribusi datanya menggunakan analyzer input di software Arena. Kita simpan datanya, data kedatangan 1. Kemudian di sini input analyzer, kemudian file, data file, use existing, kemudian kita pilih kedatangan 1. Oke, ini bentuk datanya. Jadi nanti kita akan lihat sebenarnya lebih condong ke normal, tapi kita mungkin pada video sebelumnya sudah jelaskan apabila lebih condong ke normal kita coba tambahi data. Karena mengingat waktu, kita langsung saja ke distribusi Poisson bagian fit-nya saja, karena Poisson di sini berada pada posisi kelima. Kemudian fit Poisson, jadi di sini Poisson ekspresinya 3,3 sesuai dengan rata-rata kita buat tadi. Langsung kita ke bagian Arena untuk membuat sistem tersebut, di mana tadi terdapat satu server dan kedatangan, di mana kedatangan tersebut menggunakan Poisson dan pelayanan eksponensial. Poisson untuk kedatangannya
dengan rata-rata 3. Jadi Poisson 3. Kemudian jangan lupa unitnya menit. Jadi dalam 3 menit antar kedatangan pelanggannya. Kemudian kita masukkan untuk data berikutnya itu eksponensial untuk pelayanannya. Untuk eksponensial bagi pelayanan, kemudian kita bangkitkan data eksponensial sebanyak 30 di C2. Scale-nya kita buat 5. Kita usahakan lebih besar daripada means. Kemudian threshold-nya 1. Ambang. Kemudian ini merupakan data yang sudah kita bangkitkan berdistribusi eksponensial. Kemudian kita pindahkan ke Notepad untuk kita lakukan pengujian. Di sini Notepad saya ataupun pengujian di arena saya menggunakan titik. Jadi saya ubah dulu koma menjadi titik. Oke. Kemudian kita simpan menjadi pelayanan 2 pelayanan. Oke. Kemudian kita uji distribusinya untuk mendapatkan ekspresinya. Mungkin tidak akan sama persis karena datanya itu sebaiknya lebih banyak untuk melakukan pengujian suatu data. Kemudian ini kita pindahkan pelayanan. Oke, bentuknya kita coba lihat apakah dia berdistribusi eksponensial. Oke, eksponensial. Langsung saja kita ke simulasi arenanya. Di sini memang yang pertama itu Erlang, kemudian posisi kedua itu eksponensial. Kemudian kita masuk ke arena. Ekspresinya eksponensial. Di eksponensial ini agak khusus, di sini dibuat hanya means. Jadi saya coba tambah 1 ditambah sesuai dengan hasil dari pengujian distribusi tadi. 1 ditambah eksponensial 4,35. Jadi di sini saya 4,35. Kemudian 4,35 ini tambah 1 jadi seharusnya 5 karena rata-rata yang kita buat juga 5. Kemudian ini satuannya menit. Kemudian di sini resize, delay, release. Oke. Jadi kondisinya yang di kasus tadi di soal M per M garis 1, kemudian siapa yang datang dan melayani tak hingga, kemudian tak hingga. Jadi kondisinya harus ada, sistemnya ini harus ada yang antri. Oke, kita coba lihat kasus yang tadi di setupnya seharusnya di sini replikasinya 30 karena di soal pengamatan selama 30 hari, kemudian jam kerjanya selama 8 jam, pengamatan selama 30 hari itu number of replikasinya 30, kemudian replikasi lengthnya 8 jam. Dalam 24 jam itu 8 jam kerja. Sehingga kita klik OK. Jadi simulasinya seperti ini. Jadi mudah-mudahan kasus yang tadi sudah terjawab. Kita coba lihat apakah terjadi antrian. Oke, terjadi antrian dengan simulasi dan data parameter tiap distribusi yang digunakan tadi. Baik itu Poisson, kemudian tadi kedatangan Poisson, pelayanannya eksponensial. Kita tunggu hasilnya. Oke, sudah selesai dan kita lihat hasilnya, di mana rata-rata yang keluar itu 87, kemudian yang masuk 146, yang keluar 87 rata-ratanya. Kemudian kita lihat di sini yang antri berapa banyak. Yang antri itu number waiting 28 atau 29. Jadi sudah terjawab kasus kita yang pertama, akan terjadi antrian. Namun untuk kasus berikutnya, kalau misalnya tidak terjadi antrian, simulasi yang kita lakukan waktu pelayanan itu harus lebih kecil daripada waktu antar kedatangan. Jadi di sini agar tidak terjadi antrian, waktu pelayanan lebih kecil daripada waktu
waktu antar kedatangan. Jadi di sini antar kedatangan 5, kemudian pelayanannya 2 dan 1. Untuk kasus soal yang pertama sudah terjawab. Terjadi antrian dengan notasi Kendall M per 1, titik 2, FC, Fs, tak hingga. Namun kalau di kasusnya nanti tidak terjadi antrian, nanti kita gunakan yang cara kedua. Kemudian kasus yang kedua ini notasi Kendallnya tidak sering idle, sering kosong atau tidak mengalami antrian. Jadi pemborosan tenaga kerja di sini kita lihat kasusnya. Di sini tidak terjadi antrian dan waktu pelayanan, sehingga waktu pelayanan itu harus lebih kecil daripada waktu antar kedatangan. Kemudian di sini notasi Kendallnya EK per D per 1, titik 2 general disiplin, tak hingga. Jadi waktu pelayanannya uniform, kemudian lowers dan uppernya paling rendah 5, paling tinggi 7 untuk uniform, karena di sini tingkat pelayanannya itu harus lebih rendah daripada waktu antar kedatangan, di mana dalam kasus ini tidak terjadi antrian. Kemudian di sini di sini gamma, karena EK menggunakan gamma. Jadi ada 3 parameter di sini. Jadi saya ambil dari Minitab, skip parameter 1, skip parameter 2, kemudian thresholdnya. Kita coba buat dulu simulasi 5 dan 8. Kemudian thresholdnya 0. Coba kita bangkitkan data antar kedatangan menggunakan distribusi gamma. Jadi kita bangkitkan data menggunakan Minitab dengan distribusi gamma sebanyak 30 data. Kemudian kita bangkitkan di C3, kemudian thresholdnya tadi SF-nya 5 dan 8, kemudian thresholdnya 0. Kemudian kita klik OK. Oke, kita lihat di sini data pertama lumayan tinggi, 32-an, kemudian 17. Coba kita turunkan nilainya. Memang kalau dari aturannya harus lebih besar daripada pelayanan. Coba saya turunkan nilainya. Gamma 3 dan 8 lumayan masih tinggi. Karena beda parameter di sini, kita tidak tahu bagaimana memasukkannya karena ada rumus tertentu menggunakan gamma. Coba kita turunkan lagi nilainya. Sebenarnya ini udah tinggi dan lebih besar daripada pelayanan. Dengan nilai ini pun tidak akan terjadi antrian. Kemudian randomnya kita coba turunkan gamma ya menjadi 3 dan 5. Oke, 11, 19. Oke, sudah lumayan mendekati tingkat pelayanannya 5 dan 7. Coba kita pindahkan datanya ini ke notepad-nya. Jadi kita ubah koma menjadi titik. Jadi di sini karena arena saya menerjemahkan titik bukan koma. Jadi kita ubah dulu di notepad-nya agar bisa diterjemahkan oleh pengujian distribusi arena. Kita simpan di sini kedatangan 2. Kemudian kita uji distribusinya. Kita buat tadi parameter dari gamma 3 dan 5 dan 0. Kemudian kita uji distribusinya. Kita pindahkan datanya. Oke, kedatangan 2. Jadi kita di sini lihat distribusinya Erlang bergantung dengan gamma. Gamma berada di posisi kedua. Jadi kita coba lihat fit dari gamma atau parameter dari gamma.
1 ditambah gamma 7,1,68. Oke, kita langsung masukkan saja kedatangan gamma. Oke, kita klik. Oke, kemudian pelayanannya dia ini menggunakan distribusi uniform. Sebenarnya tidak perlu kita bangkitkan lagi karena distribusi uniform itu perlukan nilai maksimum dan nilai minimum dari data tersebut. Kita coba bangkitkan saja, datanya sebanyak 30, dimasukkan di kolom C4 dengan lowersnya data minimumnya 5, kemudian data maksimumnya 7. Kita klik OK. Oke, sudah kita peroleh datanya. Karena ini data uniform ini datanya datar. Kita pindahkan ke notepad. Data yang kita bangkitkan tadi, kita coba ubah dulu titik menjadi koma. Mungkin butuh waktu ini mengubah koma menjadi titik. Oke. Datanya lumayan flat atau datar. Jadi dengan menggunakan uji distribusi tadi, kita cuma untuk cross check saja sebenarnya. Oke, kita uji distribusinya menggunakan Arena Input Analyzer. Oke, kita pindahkan datanya. Pelayanan 2, distribusi uniform. Oke, lumayan flat. Kemudian di sini paling mendekati beta. Uniform berada posisi kedua. Jadi kita coba ambil fit dari uniform. Uniform 5,7. Oke, kita masukkan ke simulasi Arena. 5,7 ekspresinya. Oke, kita lihat kasus yang kedua. Eka garis D garis ta garis general disiplin, kemudian 1 pelayanannya. Di sini tidak terjadi antrian. Dalam kasus yang kedua ini tidak terjadi antrian. Bedanya dengan kasus pertama tadi terjadi antrian, dan kasus kedua ini tidak terjadi antrian. Kita lihat apakah terjadi antrian. Di sini kita lihat secara general atau secara visualnya tidak terjadi antrian, hanya ada 1-2 kali yang antri. Ini sudah replikasi ke 24, ke 25. Karena di sini seperti yang saya buat simulasi tadi, waktu kedatangannya lebih. Oke, tidak terjadi antrian. Jadi innya 38, outputnya 38 juga, hanya 0, antriannya 0,07 yang antri. Kemudian tingkat kesibukannya belum terlalu sibuk, hanya 48% atau mendekati 50%. Jadi ini banyak di sini kita lihat sistemnya masih idle. Jadi terjadi kekosongan pada sistem tersebut, sehingga ini bisa merugikan perusahaan karena pelanggan yang datang hanya sedikit. Jadi kalau misalnya dalam kasus yang kedua ini terjadi antrian, sehingga seharusnya itu waktu pelayanan harus lebih besar daripada waktu antar kedatangan. Jadi waktu pelayanan harus lebih besar daripada waktu antar kedatangan. Jadi kita coba di sini kita tetap buat gamma dan pelayanannya uniform. Jadi di sini harus lebih besar pelayanannya, sehingga nanti akan terjadi antrian. Karena ini saya buat bukan untuk mengajari bagaimana manipulasi data, tapi ini memang real. Ada kasus kita dapatkan dari suatu soal dituntut, hanya soalnya itu hanya menyajikan notasi Candle, dan kasusnya itu
mengarahkan kita bahwa sistemnya itu terjadi antrian. Kemudian ada satu lagi soal sistemnya itu tidak terjadi antrian. Jadi di sini kita sudah bahas tadi tidak terjadi antrian, kemudian kita coba buat apabila terjadi antrian dalam sistem tersebut. Di sini kita coba buat tetap nilainya, parameter gammanya 3, 5, tidak terjadi perubahan, namun tingkat pelayanannya coba kita tingkatkan menjadi 20 dan 30. Apakah akan terjadi antrian? Kita coba tingkat pelayanannya uniform 20 dan 30. Ini terjadi antrian kalau kita tingkatkan tingkat pelayanannya, karena rumusnya memang seperti itu. Tingkat pelayanan kalau terjadi antrian berarti tingkat pelayanannya, waktu di tingkat pelayanannya lebih besar daripada waktu antar kedatangannya. Namun apabila tidak terjadi antrian, waktu pelayanannya akan lebih rendah daripada waktu antar kedatangan pelanggan. Dan notasi Kendelnya tadi sudah kita bahas. Apa maksud dari tiap-tiap notasi tersebut. Jadi diharapkan ini tadi terjadi antrian, diharapkan dengan video ini ada pencerahan buat para yang melakukan studi mengenai software Arena dan notasi Kendall dalam suatu antrian ataupun berkaitan dengan simulasi antrian. Oke, terjadi antrian, tingkat kesibukannya 99%, antriannya itu 8, ada yang antri 8 orang. Jadi kasus 1 sudah terjawab, kasus 2 tadi sudah terjawab. Kasus 1 terjadi antrian dan notasinya sudah kita bahas satu-satu. Kasus 2 tidak terjadi antrian dan notasinya sudah kita bahas satu persatu. Mudah-mudahan video ini membantu bagi yang melakukan studi mengenai simulasi antrian menggunakan Arena dan berkaitan dengan notasi Kendall. Oke, cukup sekian video kita. Semoga bermanfaat. Ini tadi kasusnya. Semoga bermanfaat.